Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Mansur, kelas 5 Agama 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari opini saya mengenai persoalan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Pengertian pendidikan secara sederhana adalah sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari kebodohan tersebut, seperti kemiskinan, keterbelengguan, pola pikir sempit, dan lain-lain. Namun, pengertian pendidikan secara umum adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau secara mandiri. Pendidikan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuan terhadap sesuatu menjadi tahu. Secara khusus, proses pendidikan terjadi di ruang kelas atau biasa disebut dengan pendidikan formal. Namun, secara umum pendidikan dapat dilakukan di mana saja, baik melalui pembelajaran online, homeschooling, pembelajaran tatap muka, ataupun pengalaman pribadi. Setiap negara pasti memiliki cara yang berbeda dalam mendefinisikan tujuan pendidikan. Dengan begitu, semuanya pasti mengarah pada satu tujuan, yakni membuat manusia menjadi cerdas, menjadi terampil, berakhlak, berbakat, dan menjadikan warga negara yang baik. Lalu apa jadinya bila seseorang tanpa pendidikan? Ya, tentu saja ia akan menjadi orang yang tertinggal, orang yang tak mampu bersaing, pengangguran, dan lain-lain. Namun, berbekal dengan pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, berilmu, dan mampu bersaing, sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupannya atau mampu memperbaiki nasib hidupnya ke arah yang lebih baik. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahan tersebut agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari permasalahan pendidikan yang tak kunjung selesai. Jika pendidikan di Indonesia terus didomplengi tujuan-tujuan di luar mencerdaskan kehidupan bangsa, maka nasib negara ini hanya menunggu saat-saat kehancurannya. Maka dari itu harus ada pionir-pionir baru yang cinta terhadap dunia pendidikan, sehingga dengan kecintaannya tersebut dapat membarakan betapa pentingnya belajar dan bersekolah di dada semua warga Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Aras input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output, dan output kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau lebih tepatnya masuk ke dalam dunia kerja. Kesalahan paling mendasar dalam pendidikan adalah kurangnya apresiatif dari segala pihak, khususnya orang tua siswa dalam penanaman nilai-nilai baik, terutama nilai kepemimpinan. Terkadang orang tua menyekolahkan anaknya hanya demi peningkatan derajat yang diharapkan dapat bertambah seiringnya gelar yang tercantum pada nama si anak, tanpa orang tua memberikan contoh dari perilaku mereka sehari-hari. Bagi orang tua yang berekonomi lemah, si anak diberikan beban untuk mencari nafkah. Waktu belajarnya pun menjadi terpotong dengan waktu mencari uang bagi seluruh keluarganya. Sementara orang tua yang berpendidikan tinggi terkadang beralasan tidak memiliki cukup waktu dalam menangani dan mengajari anak-anaknya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mereka pun menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang bergengsi, lengkap dengan ekstrakurikuler. Jika perlu, si anak diberikan pelajaran tambahan atau les. Ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak serta menjadikan sasaran empuk para kapitalis sekolah yang membuka sekolahnya hanya demi keuntungan semata. Sekolah semacam itulah yang tidak akan mampu mendidik generasi baru yang kokoh secara intelektual, emosional, apalagi spiritual.
megahnya gedung di sekolah, kurikulum yang berstandar nasional maupun manajemen yang tertata rapi tidak menjamin seseorang anak akan berhasil dalam kehidupannya, apalagi tanpa adanya dukungan dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, guru-guru harus memperhatikan kemajuan siswanya. Selain itu pun, wali kelas serta orang tua juga sangat berperan dalam memajukan kecerdasan seorang murid. Mengingat bahwa faktor yang mempengaruhi tidak hanya berasal dari dalam diri siswa, diharapkan guru-guru di sekolah mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu para guru, wali kelas, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa demi menjalankan proses belajar mengajar itu sendiri secara maksimal. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.